karena saya pengen tunjukin ke orang-orang kalau perempuan juga bisa sebenarnya gitu. Saya tuh tipe orang yang sebenarnya nggak bisa diam, Mbak. Dan kalau misalkan ada ide yang ada di kepala, itu biasanya saya hold dulu. Saya coba realisasiin dengan mindset mulai aja dulu ya. Karena saya yakin kalau nggak mulai-mulai ya nggak akan bisa saya create seperti Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang punya segudang prestasi dari dunia pageant, dari dunia entrepreneurship, tapi juga fokus terhadap akademisnya karena merupakan penerima beasiswa juga. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng Mita. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih Mita kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Kalau Mbaknya gimana hari ini? Sehat juga, Oke, alhamdulillah. Oke, Mita mungkin boleh kenalan dulu siapa sih seorang Mita ini? Bahkan pakai alma mater nih ya, bangga banget jadi mahasiswa UB. Silahkan. Harus dong. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ini kameranya di sebelah mana? Sebelah Oke. sini. Nah, jadi sebelumnya teman-teman kenalin, saya Mita Gracia Tanujaya, tapi panggil aja Mita, dan aku merupakan mahasiswi semester 6 dari Fakultas Teknologi Pertanian dan jurusannya itu Teknologi Pangan. Gitu sih perkenalan singkatnya ya. Oke, ntar kita akan ngobrol lagi Boleh. lebih jauh tentang Mita. Di depan ini udah ada spoiler juga nih ya. Ini salah satu karyanya Mita juga, Azur. Dan Mita ini juga penerima beasiswa unggulan. Kemudian Mita juga part of Putra Putri Brawijaya. Betul sekali. Waduh, ini benar-benar perempuan yang sangat berdaya. Sebelum kita mengulik lebih jauh tentang prestasinya Mita, aku ingin tanya sih pendapat Mita soal dunia perempuan atau wanita saat ini. Menurut kamu gimana sih? Di lingkungan kita aja yang sering ditemui, menurut Mita apakah perempuan sudah punya tempat saat ini? Oke, kalau kita ngomongin women empowerment ya, tentang perempuan gitu. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya, apalagi di lingkungan Universitas Brawijaya sendiri ya Mbak, itu banyak banget perempuan-perempuan itu yang punya skill, yang sekiranya capable lah untuk melakukan segala hal. Tapi yang saya banyak temui itu biasanya agak takut, agak ragu dalam melakukan hal tersebut, di mana sebenarnya mereka sudah punya tempat teman-teman, tapi untuk dirinya sendiri karena ragu, mereka jadinya ngerasa nggak punya tempat untuk menyalurkan apa yang pengen mereka create. Contoh hal kecilnya itu kayak di bidang wirausaha gitu kan, banyak banget teman-teman perempuan itu yang punya ide gitu lah untuk nge-create sesuatu, entah itu kayak buket bunga, crafting dan lain sebagainya gitu. Tapi karena mereka ragu dan ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh gitu kan, nah jadinya mereka nggak mulai-mulai dulu, dan akhirnya mereka ngerasa nggak punya tempat. Padahal ya kalau misalkan mereka mulai dulu aja, itu juga bisa possible gitu untuk mereka create sesuatu dan bikin ide dari mereka sendiri as a woman gitu sih. Oke, berarti bisa jadi karena individunya ya, bukan karena Iya. lingkungannya. Betul Oke, sekali. tapi kalau dalam lingkungan keseharian, apakah masih ada nih misalnya pendiskriminasi antara laki-laki perempuan, atau sebenarnya kalau khusus di UB sendiri nggak ada tuh kayak gitu, semua udah aman terkendali? Oke, kalau ngomongin kesetaraan gender ya, atau patriarki kalau orang sekarang nyebutnya ya Mbak, itu kalau kita ngomong di lingkungan UB sendiri ya, saya lihat masih ada lah. Masih ada, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali ya. Karena kita juga nggak bisa kontrol orang lain, dan terkadang secara nggak sadar pun orang lain itu melakukan hal tersebut itu atas ketidaksadaran mereka gitu. Mereka biasanya itu ingin mendominasi, apalagi tentang yang laki-laki ya gitu. Jadi biasanya pemimpin-pemimpin diidentikan dengan lelaki, apalagi kayak ya kan pemimpin UKM ataupun pemimpin organisasi biasanya diidentikan dengan laki-laki. Yang saya lihat seperti itu. Padahal juga sebagai perempuan kita juga capable untuk menjadi pemimpin, dan juga ya setara lah dengan laki-laki. Jadi harusnya itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, harusnya seperti I itu. see. Nah, ini diwujudkan oleh Mita dengan mendobrak stigma tersebut dan menjadi perempuan yang berdaya. Nah, Yes. salah satunya Mita ini menjadi CEO dari Azur, pemimpin ya, yang tadi dikatakan biasanya cowok nih sekarang Mita. Nah, apa sih alasan Mita akhirnya menjadi seorang perempuan yang akhirnya mengambil posisi dan ya oke, fight untuk bisa menunjukkan perempuan tuh bisa berkarya dan berdaya loh. Apa sih alasannya? Alasannya sebenarnya simpel sih, karena saya pengen tunjukin ke orang-orang kalau perempuan juga bisa sebenarnya, gitu. Karena
Kalau kita lihat ya, beberapa perusahaan besar di Indonesia ataupun di dunia biasanya tuh di-lead ataupun dipimpin oleh seorang perempuan. Dan ya itu tidak menjadi paradigma bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin dan nge-lead sebuah organisasi ataupun kelompok yang halnya tuh ke bisnis. Dan kenapa saya create ini sebenarnya juga karena keresahan saya sih, gitu. Saya tuh tipe orang yang sebenarnya nggak bisa diam, Mbak. Dan kalau misalkan ada ide yang ada di kepala, itu biasanya saya hold dulu. Oh. Karena saya pikir, oh ini paling seliweran aja. Waktu itu seperti itu untuk create Azure ini. Dan suatu ketika saya ngerasa, kok pikiran dan ide ini tuh nggak hilang-hilang gitu. Kayak pasti ada aja di pikiran dan bikin saya tergerak untuk gimana kalau kita realisasiin aja gitu kan. Akhirnya saya coba realisasiin dengan mindset mulai aja dulu ya. Karena saya yakin kalau nggak mulai-mulai ya nggak akan bisa saya create seperti ini kan. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk hire beberapa orang di tim saya yang juga mahasiswa sebenarnya, mahasiswa FEB dan mahasiswa FPIK yang saya ajak untuk grow bareng-bareng. Tapi saya di sini sebagai founder dan si leader dari tim bisnis ini gitu. Sebenarnya simple ya, tapi karena hal yang simple itu kalau kita semakin sepelein ternyata nggak mulai-mulai gitu. Dan itu yang saya ambil dari poinnya gitu sih, Mbak. Mulai aja dulu. Asik. Betul. Nanti kita potong untuk jadi real sini ya. Boleh. Quotes of the day dari Mita. Asik. Yes. Oke. Nah, Mita sudah sejauh ini apakah punya role model kayak aku pengen banget nih jadi kayak sosok yang mungkin diidam-idamkan oleh Mita, ada nggak tuh? Kalau role model saya bisa bilang Mbak Najwa Shihab sih. Wih, kenapa tuh alasannya? Karena vibes beliau itu independent woman dan public speaking-nya bagus, mau diajak ngobrol segala topik dari politik, ekonomi, pendidikan, kesetaraan gender semuanya beliau bisa. Jadi saya sangat mengagumi karakter beliau dan itu keren banget sih Mbak Najwa Shihab itu. Wih, woman support woman juga nih ya. Iya benar Seru-seru. banget, benar. Kalau ditanya nih misalnya berapa tahun ke depan apa sih sebenarnya cita-cita Mita? Semua serba bisa, akademis, non akademis, bahkan Amin. wirausaha. Mau jadi apa kira-kira kalau bayangan Mita nanti? Kalau bayangan saya di angan-angan nih, sebenarnya pengen jadi entrepreneur sih, jadi pebisnis. Karena saya rasa kalau kita di zaman sekarang, kita kan sebagai generasi muda yang menggantikan generasi berikutnya. Nah, kalau kita nggak nge-create sesuatu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu akan jadi sebuah masalah yang sangat besar di kedepannya. Di generasi depannya. Jadi saya pengen jadi entrepreneurs atau pebisnis yang bisa create lapangan pekerjaan untuk orang banyak dan bisa memotivasi generasi muda juga untuk ayo nih kita bisa jadi entrepreneurs dan itu bukan hal yang sulit gitu untuk di zaman sekarang kayak gitu sih. Oh, seru. Dan ini sudah mulai diwujudkan dengan Azure. Apakah ini satu-satunya ibaratnya bisnis yang dijalankan oleh Mita yang jadi unggulan atau mungkin punya anak bisnis lainnya juga nih? Oke, kalau bisnis lainnya selain Azure ini, saya juga ada bisnis kue kering dan hampers di kota saya, di Banjarmasin, namanya ada Delima BJM. Jadi emang running juga, jadi saya lagi running 2 bisnis untuk sekarang. Gimana nih cara manajemen waktunya? Oke, yang di Malang mungkin bisa sambil dengan kuliah apa segala macam. Yang di Banjarmasin gimana tuh? Siapa yang ngerunning bisnisnya? Kalau di Banjarmasin sendiri tuh untuk yang produksinya tuh dihandle sama mama saya. Tapi untuk masalah marketing itu saya yang biasanya untuk handle sih gitu. Ih, seru banget. Oke, Iya. sekarang kita mau ngomongin soal Azure. Azure ini apa sih sebenarnya dan apa yang bikin dia beda dengan produk yang serupa? Oke, ini kita sekalian promosi boleh ya? Boleh. Oke, jadi kalau Azure ini tuh dia adalah produk minuman kolagen kecantikan yang biasanya lagi viral banget di TikTok, di mana-mana tuh orang ngomongin masalah kolagen. Yang mana apa sih yang membedakan ini sama produk yang lainnya? Jadi Azure ini tuh produk yang based on bunga telang atau butterfly pea extract. Jadinya warnanya biru, teman-teman. Karena kalau mostly kan minuman kolagen warnanya pink, warnanya ungu gitu kan. Rasa-rasanya itu rasa-rasa buah. Kalau ini saya ambil dari ekstrak bunga telang, jadi warnanya itu warna biru dan ini tuh 100% vegan and vegetarian friendly. Jadi biasanya kan kalau minuman kolagen itu dia based on ekstrak kulit ikan ataupun ekstrak kolagen ikan. Nah kalau di sini saya ganti itu dengan menggantikan kolagennya dengan si bunga telang ini. Gitu. Jadi very different ya. Oke, ini siapa nih yang bisa konsumsi ini? Semua usia, semua cewek cowok? Iya, semua usia dan perempuan dan laki-laki. That's why juga Azure ini juga menjunjung tinggi kesetaraan gender karena nggak cuma cewek nih yang bisa, tapi juga laki-laki dan makanya kita representasikan dengan warna biru.
gitu. Ini ya pemirsa yang mau lihat ya. Iya. Ini dimasukin ke tas juga bisa nih ya, dibawa kemana-mana ya. Iya, karena travel friendly juga. Jadi langsung sobek, seduh, minum. Langsung. Seru banget. Ini gimana nih cara minumnya biar misalnya bisa mendapatkan manfaat dari Azur sendiri? Oke, sebenarnya instruksinya ada di belakang. Oh, ada di belakang. Yes. Yang pertama itu pastinya tuang aja, teman-teman tuang, terus nanti dikasih air 150 ml sih biasanya saya ya. Terus kalau misalkan mau sejuk, itu bisa pakai air dingin, terus nanti langsung aja diaduk dikit dan diminum, udah. Oke, ini berapa kali sehari nih minumnya? 2 kali sehari cukup kok. 2 kali sehari. Iya. Terus langsung cantik dalam sehari atau gimana nih? Take proses ya tetap ya, karena nggak saya bisa ya? tidak bisa yang instan ya. Oke, Yes. nah kalau biar cantik maksimal nih, selain minum Azur, kira-kira ada tips lainnya nggak sih dari Mita biar baik cewek maupun cowok bisa menunjukkan pesonanya dengan maksimal? Oke, kalau tips kecantikan ini ya, kecantikan kan ada 2 jenis ya, ada dari luar dan dari dalam. Nah, kalau dari luarnya, selain kita mungkin bisa treatment dengan cara minum seperti ini, kalau dari luar tuh pastinya skincare ataupun juga perawatan sesuai dengan kulit kita masing-masing. Karena itu bukan merupakan hal yang tabu dilakukan oleh laki-laki juga ya, karena setiap orang tuh punya hak untuk menjaga kulitnya masing-masing dan itu adalah salah satu cara kita untuk love ourselves kan gitu. Nah, kalau dari dalam, kecantikan dari dalam itu akan terpancar ketika kita percaya diri, teman-teman. Percaya kan? Ya kan? Kalau kita percaya diri dan kita percaya dan gak ragu, pasti nanti akan terpancar gitu ya aura-aura inner beauty-nya dari dalam gitu. Jadi kita harus jadi orang itu jangan cuma memikirkan kecantikan dari luar, tapi juga dari dalam gitu. Mantap. Banyak banget nih quotes dari Mita hari ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal Azur, ini merupakan produk kecantikan yang kalau kita ngelihat di industrinya sudah ibaratnya persaingannya berdarah-darah gitu ya. Dan why Mita masih mau mencoba ini? Apakah memang masih ada pasarnya nih yang bisa diambil celahnya? Oke, Azur bisa masuk nih. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin pasar itu pasti akan ada ya kalau di dalam dunia bisnis ya Mbak. Nah, tergantung gimana cara kita untuk matchkan antara produk kita sama si pasarnya gimana, si marketnya gimana. Nah, untuk Azur ini sendiri kan kenapa di Indonesia itu belum ada yang serupa, karena biasanya kan menggunakan kolagen ikan ya. Karena ini vegetarian friendly, jadinya pangsa pasar kita itu sebenarnya utamanya adalah vegetarian dan vegan gitu. Jadi pasarnya masih sangat luas itu untuk Azur sih gitu. Oke, ini kalau Azur sudah di tahapan ini, apakah sudah masuk ke komersialisasi atau ini masih tahap riset sama teman-teman atau seperti apa? Udah mau ke komersialisasi. Iya, betul sekali. Ini berarti pemirsa yang nggak sabar icip-icip bisa nih ya nanti untuk membeli Azur untuk dicobain. Yes, boleh banget dong. Pokoknya teman-teman wajib cobain sih, karena ini beda lah daripada yang lain gitu. Oke, I see. Nah, Mita ini selain seorang entrepreneur, woman entrepreneur, asik. Ini juga aktif di dunia pageant ya. Baru-baru ini juga menjadi bagian dari Putra Putri Brawijaya. Ini bukannya kamu udah sibuk nih kuliahnya FTP itu pasti banyak laporan, kemudian lab apa segala macam. Bisnis juga di sini ada, di Banjarmasin ada, tetap akhirnya mencoba mengambil bagian juga di Putra Putri Brawijaya. Apa tuh alasannya? Alasan pertama karena saya itu punya prinsip ya Mbak. Setiap tahunnya itu saya pengen achieve sesuatu atau salah satu lah yang ada pride buat saya gitu. Jadi kenapa saya daftar Putra Putri Brawijaya? Karena saya lihat kalau saya ngelihat Putra Putri Brawijaya itu kayak ada challenge gitu dari diri sendiri, kayaknya kita harus ikut deh gitu kan. Kita coba ukur kemampuan. Waktu itu mindset saya cuma ukur kemampuan aja. Kira-kira Mita ini capable nggak ya? Bisa nggak ya untuk menjadi bagian dari Putra Putri Brawijaya? Dan karena lingkungannya juga positif, teman-temannya juga mendukung saya untuk produktif juga, ya udah akhirnya saya enjoy dan menjalankan semuanya itu tidak berat gitu. Walaupun ada bisnis, kuliah, akademik, organisasi dan Putra Putri Brawijaya gitu. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang masih mahasiswa baru, kadang masih bingung Putra Putri Brawijaya itu apa? Bukannya kita semua ini putra dan putri juga gitu ya? Mungkin boleh dikasih info juga apa sih yang dimaksud dengan Putra Putri Brawijaya, dan mungkin kalau ada prokernya yang bisa membuat mereka familiar. Oke, Putra Putri Brawijaya sendiri ya teman-teman itu merupakan, kalau bahasa simpelnya itu duta kampus. Jadi kita adalah representasi dari mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Brawijaya untuk menyebarkan semangat positif buat teman-teman semuanya untuk produktif dan juga untuk create environment yang produktif, positif, dan juga kita
create social project di sini. Dan untuk yang terbarunya kita ada Brawijaya Academy teman-teman. Itu merupakan sebuah proker nih Mbak, yang mana kita itu memberikan wadah buat teman-teman Universitas Brawijaya untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial, dalam kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kita memang benar-benar social responsibility banget untuk UB, dan juga menjadi rebranding lah dari Universitas Brawijaya sendiri untuk jadi gimana sih ternyata kualitas dari teman-teman Universitas Brawijaya itu, jadi dimulai dari kita sendiri gitu. Asik. Ini kayak mulus banget ya semua yang diceritain sama Mita, ini kayaknya nggak ada kendala sama sekali nih. Tapi sebenarnya ada dong ya cerita-cerita kayak bumbu-bumbu kehidupan gitu. Banyak. Mungkin titik terendah Mita atau apa kayak gitu, apakah ada nih cerita-cerita kayak gitu? Yang pasti karena kita manusia kan jauh dari kata sempurna ya. Pasti ada up and down-nya. Apalagi nih mahasiswa semester tengah menuju akhir ya, semester 6 ya. Pasti ya ada hal-hal yang bikin aku kadang itu capek, kadang itu down. Dan kadang itu kalau misalkan sudah lama untuk bersosialisasi dengan banyak orang, biasanya agak capek, sosial energinya habis. Jadi itu biasanya kalau lagi down gitu, memang pengennya tuh kayak istirahat dulu gitu kan, kayak nggak pengen produktif, padahal ada banyak banget deadline yang nunggu, ada banyak banget hal yang harus dihandle gitu kan. Jadi itu ya kalau misalkan lagi capek ya itulah yang terjadi gitu. Tapi cara Mita ngatasinnya yaitu Mita betul balik lagi kayak cari tahu motivasi kenapa sih Mita bisa di titik ini. Apa sih yang Mita syukuri dan apa hal yang seharusnya Mita lakukan dan tidak lakukan. Kayak gitu. Kalau misalkan Mita terlalu banyak istirahat dan terlalu mengiyakan diri sendiri untuk memenuhi keinginan diri sendiri, itu pasti akan ada dampaknya, entah itu negatif atau positif. Oke lah, secara positif kita bisa take rest gitu kan, kita bisa kasih tubuh kita untuk istirahat. Tapi kalau terlalu kelamaan dan kita menormalisasi hal itu juga akan berdampak negatif bagi kedepannya kan. Dan itu apa ya, awal mula dari sebuah kemalasan dan procrastinating gitu ya. Berat banget ya, suka nunda-nunda laporan praktikum. Udah mulai ketampar nih. Oke, tapi kalau kamu setuju nggak dengan adanya self reward, kayak kita udah achieve something, terus akhirnya oke, kita kasih nih hak diri kita untuk berbahagia. Oke, kalau ngomongin self reward ya, it depends on their self sebenarnya. Self reward itu kan dilakukan ketika kita sudah achieve sesuatu. Nah, kadang ada case-nya kalau orang itu sebenarnya capek, tapi kedoknya adalah self reward. Jadi mereka belum melakukan apa-apa, tapi ngerasa kayak aku udah capek, berarti aku butuh self reward. Yang seharusnya bukan ketika capek kita self reward, itu namanya take rest dan healing ya. Kalau misalkan kita lagi capek posisinya ya. Tapi self reward itu dilakukan ketika kita udah achieve satu hal yang kita targetkan di awal, dan ketika kita udah achieve itu, ketika kita udah berhasil, kita pantas untuk mendapatkan feedback atau reward untuk diri kita sendiri gitu. Tapi ya zaman sekarang sih saya masih lihat banyak yang disalah pikirkan ya terkait self reward ini, jadinya kambing hitam untuk bermalas-malasan, dan itu fakta ya gitu. Ini semakin menarik nih kalau aku memperhatikan dari awal tentang cerita Mita. Mita ini adalah orang yang sangat visioner. Apakah Mita ini dari awal sebelum kuliah tuh sudah mempunyai proyeksi terhadap hidupnya Mita, kayak at least oke, setahun aku harus achieve ini, next year achieve ini, apa segala macam. Kalau Mita sendiri merancang kehidupan Mita tuh seperti apa sih? Kalau rancang kehidupan, ya seperti yang Mbak bilang tadi. Jadi dalam setahun itu, saya udah rancang saya mau ngapain di setahun ke depan, dan ada hal besar apa yang pengen banget saya achieve. Nah, tapi ketika satu hal besar tersebut tidak bisa saya achieve, saya harus merancang plan B-nya. Kalau misalkan saya gagal dalam ini, saya akan ikut apa? Kayak gitu. Jadi itu salah satu cara saya untuk ngerancang timeline setahun ke depan. Dan untuk dalam bulan-bulan itu sebenarnya juga saya rancang sih. Misalkan dalam bulan ini mau ngapain, bulan 2 mau ngapain, bulan 3 mau ngapain. Jadi apa ya, semua yang kita lakuin itu tuh bisa kejalanin semua gitu loh. Entah di bisnis, akademik, mau di Putra Putri Brawijaya, semuanya tuh terjalani karena kita udah tahu apa yang harus kita lakuin. Even misalkan dalam setiap harinya juga harus kita set gitu ya. Misalkan kuliah dari jam berapa sampai jam berapa, setelah pulang kuliah kita mau cek penjualan ataupun mau riset untuk marketing selanjutnya, dan mungkin di malam harinya kalau ada meeting-meeting organisasi itu bisa kita ikutin. Jadi udah terancang gitu. Jadi hidup itu lebih enak gitu kan. Jadi kayak kita nggak bingung lagi misalkan besok mau ngapain ya gitu. I see. Karena sebenarnya ada juga manusia yang hidupnya spontan gitu ya. Nggak semua orang terstruktur seperti ini. Tapi kebetulan aku kayak gitu. Aku penasaran nih. Kayaknya diperhatikan kita mirip-mirip gitu. Nah, kalau ngomongin soal skala prioritas gitu ya, ngelihat Mita saat ini
nggak cuma di dunia akademik tapi non akademik bahkan di wirausaha juga aktif. Kalau sehari-hari atau mungkin dalam misalnya punya timeline, kira-kira yang mana sih yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita saat ini deh, nggak usah jauh-jauh. Oke, kalau saat ini otomatis prioritas utamanya adalah kuliah ya, pendidikan. Akademik itu adalah yang nomor satu. Kemudian untuk prioritas kedua itu adalah bisnis. Karena kalau kita nggak nge-handle dan nge-tracking bisnis kita, nantinya bisa collapse bisnis kita. Kalau kita kelamaan untuk membiarkan dan ya udah aja gitu kan. Karena sebagai pemimpin itu bukan hal yang baik gitu ya untuk ngebiarin aja gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu baru di organisasi. Seperti saya kebetulan juga part of UKM Mahasiswa Wirausaha dan juga Putra Putri Brawijaya. Nah, jadi untuk prioritas saya yang ketiga adalah di organisasi. Dan fun fact juga, jadi cara saya untuk set semua itu biasanya Senin sampai Jumat itu saya prioritaskan untuk akademik karena memang jam perkuliahan kan di rentang hari itu ya, Senin sampai Jumat. Nah, untuk di Sabtu sama Minggu itu saya prioritaskan untuk saya cari koneksi, kemudian kegiatan organisasi kan biasanya di weekend ya. Nah, itu saya fokuskan untuk itu. Jadi tidak terganggu dan saya bisa grow gitu di bidang manapun, di aspek manapun kayak gitu. Wow. Ini menarik nih, aku baru ngeh juga kalau Mita aktif di organisasi. Di MW sendiri ini dapat role apa di sana dan apa aja sih kegiatannya? Oke, kalau untuk sekarang di tahun 2024 saya menjadi Vice President eksternal dari Mahasiswa Wirausaha. Nah, Sibuk juga ya. Waduh. tapi seru. Kalau kita enjoy pasti semuanya seru. Dan kalau di UKM MW sendiri itu kegiatannya banyak banget, Mbak. Jadi mostly kan kita mewadahi teman-teman wirausaha muda, baik dia mau ke arah lomba bisnis ataupun benar-benar mau create bisnisnya untuk ayo sama-sama nih kita grow di UKM ini gitu. Dan kita juga punya proker yang namanya Entrepreneur Academy. Jadi kita tuh mewadahi teman-teman untuk dari nol banget nih, gimana sih caranya untuk create bisnis, apa sih mindset utama yang harus dimiliki sebagai seorang entrepreneurs yang harus pantang menyerah dong gitu kan. Karena kalau misalkan bisnis kita itu lagi jelek ataupun gimana dan lain sebagainya, gimana caranya untuk kita tetap ayo nih kita bisa untuk get rid out of the face yang kayak gitu. Dan juga ya banyak lah, pokoknya seru banget kalau di sana. Siapa sih yang bisa ikut MW ini? Kalau yang bisa ikut MW itu semua mahasiswa Universitas Brawijaya, tapi itu ada apa ya gap umurnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi kalau untuk yang sekarang itu kan kita open recruitment di tahun 2023 itu maksimal 2022 sampai 2023. Nah, kalau untuk 2024 nanti pasti maba yang baru masuk dan juga tahun-tahun sebelumnya gitu. I see. Ini buat teman-teman yang pingin nih ya kayak Kak Mita gitu, bisa dimulai dari MW dulu kali ya kalau misalnya bingung mau mulai dari mana pas segala macem, kayaknya MW bisa jadi tempat yang tepat nih. Nah, oke. Nah, Mita ini juga tadi penerima beasiswa. Kita ulas sedikit aja ini beasiswa apa sih dan apakah mungkin teman-teman yang masih jadi mahasiswa di sini punya kesempatan yang sama bisa punya koneksi seperti Mita untuk dapat beasiswa? Oke, kebetulan saya juga merupakan award dari beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristekdikti. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen nyari beasiswa ataupun pengen iseng-iseng lah gimana caranya buat kita meringankan beban orang tua ya, gitu dengan usaha kita sendiri, itu bisa banget teman-teman. Jadi bisa didaftar itu di semester 1 dan semester 3. Jadi kalau semester 1 itu pada saat teman-teman daftar UB, nah itu teman-teman udah bisa mulai daftar beasiswa itu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terlanjur nih tutup nih misalkan ya, jadi teman-teman bisa daftar lagi di tahun berikutnya ketika teman-teman semester 3 gitu. Jadi tapi requirement-nya cukup berbeda ya. Kalau di semester 1 kan berarti nilai rapot ya. Tapi kalau semester 3 itu berarti IPK dan apa sih yang udah teman-teman lakuin di setahun pertama di perkuliahan, kayak gitu sih. Oke, jadi nggak cukup cuma nilai ya, tetap kontribusi apa nih yang udah dilakukan terhadap instansi yang sedang kita jalani di situ. Betul banget, karena penting banget ya Mbak. Karena memang akademik itu penting, tapi soft skill dan EQ itu penting banget juga di zaman sekarang ya. Gimana cara kita untuk berkompetisi sama orang lain nanti di masa depan, di jenjang karir, akademik juga akan harusnya dibarengi dengan soft skill yang teman-teman miliki dan create itu dari sekarang kayak gitu. I see. Wah,
Seru banget nih ya. Sebenarnya kalau ngobrol sama Mita nggak bisa nih cuman setengah jam. Bisa seharian kita bagi part-partnya mau ngomongin bisnis sendiri gitu ya. Ntar soal dunia beasiswa apa segala macam. Oke Mita. Nah sekarang ini mungkin last question yang bisa Mita share motivasi buat teman-teman khususnya cewek-cewek nih, para perempuan atau mungkin teman-teman kita yang masih merasa nggak tahu harus mulai dari mana, merasa belum punya wadah dan masih mungkin terkungkung dengan kenyamanan dirinya sendiri. Kayak mereka tuh harus kayak gimana sih Mita? Oke, kalau dari aku buat teman-teman semuanya yang nonton, mulai aja dulu. Itu 3 kata yang menurut aku powerful banget. Jadi teman-teman, no matter kalian mau di bidang apa, di jurusan apa, tapi kalau kalian punya keinginan untuk create sesuatu, coba create dari sekarang. Karena tidak ada lift untuk menuju kesuksesan, tapi adanya tangga yang harus kita titi satu persatu untuk menuju kesuksesan. Dan buat teman-teman yang perempuan, jangan ngerasa kalau kita itu lebih ciut gitu ya, kalau kita itu lebih rendah derajatnya dari laki-laki, karena kita semua itu pada dasarnya punya kesempatan yang sama dan kita semuanya harus tunjukin nih kalau misalkan perempuan juga bisa gitu. Jadi kita sebagai perempuan juga have to be independent woman, tapi di sisi lain kita juga harus punya sosial yang tinggi juga. Jadi kita nggak boleh independen banget yang ditakuti ataupun dimusuhi semua orang, tapi kita juga punya sosial yang baik. Jadinya kita bisa setara antara laki-laki dan perempuan dan menjadi leader yang baik di masa depan. Karena itu penting banget, teman-teman. Luar biasa. Thank you banget Mita udah mau sharing. Keren banget prestasinya. Semoga makin terus menginspirasi, lancar-lancar kuliahnya juga. Dan buat teman-teman yang nonton, ayo bergerak ya, mulai aja dulu. Oke, baik. Terima kasih Mita. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dan teman-teman thank you juga, dan semoga kita masih bisa ketemu di episode-episode berikutnya. And see you. Bye-bye.